yang menurut dia dirugikan dalam bidang apa, misalnya dalam undang-undang apa, sehingga hak dia itu sebagai warga negara merasa hak konstitusinya itu dirugikan. Kita bisa mengajukan permohonan peninjauan terhadap undang-undang tersebut jika bertentangan dengan undang-undang dasar 45. Pertanyaan kedua, bagaimana advokat dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam perkara konstitusi? Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, membantu masyarakat kurang mampu dalam perkara konstitusi. Sebenarnya advokat ini jika membantu warga tidak mampu itu tidak hanya dalam bidang konstitusi saja, semua bidang, baik dalam pidana, perdata, yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Jika orang tersebut tidak mampu, kamu wajib hadir membantu. Bahkan dalam hukum acara pidana, jika ancamannya di atas 5 tahun, negara wajib memberikan bantuan hukum kepada orang tersebut. Balik lagi tadi, jika dia hak konstitusionalnya, tadi hak konstitusionalnya yang dikabila. Jika dia dalam perkara pidana, misalnya hak-hak dia sebagai manusia, hak asasi manusianya, itu hak dia untuk menyatakan pendapat, untuk memberikan keterangan segala macam, tidak ada intimidasi. Nah, kita hadir di situ untuk memberikan bantuannya, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran pada saat proses pemeriksaan kah atau pada saat proses yang lain-lainnya. Jadi dalam setiap bidang, bukan hanya konstitusi saja, advokat itu hadir dalam setiap kegiatan permasalahan hukum. Jika si orang tersebut tidak mampu dan dia datang untuk meminta bantuan, menurut undang-undang advokat kita wajib membantu. Baik, Pak. Pertanyaan ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi advokat dalam menangani perkara konstitusi? Dalam tantangan dalam perkara konstitusi itu sebenarnya karena berkaitan dengan konstitusi itu kan case-nya jarang terjadi. Belum bisa memberikan gambaran